Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Petang dan kami juga masih bersama dengan dua narasumber untuk memperbincangkan terkait dengan banjir yang terjadi di DKI Jakarta. Ada Asas Tigor Nainggolan selaku Ketua Jakarta atau Ketua Forum Warga Kota Jakarta, dan ada juga Pak Muslim Muin selaku pakar hidrodinamika ITB. Bapak-bapak, saya ingin ke Pak Muslim dulu. Pak Muslim, ada yang disampaikan bahwa saat ini Jakarta banjir itu memang tidak bisa dihindari mungkin ya, tetapi paling tidak bisa diminimalisir dampaknya kepada masyarakat. Anda melihat apa yang penting begitu saat ini dilakukan? Jadi begini, kita harus pahami. Ya, ini udah connect saya ya. Jadi kita pahami dulu masalah hidrolika di Jakarta ini. Jadi Jakarta itu punya kemampuan untuk mengeluarkan air hanya 1.500. Mungkin hanya 1.000 meter kubik per detik sekarang ini karena kurang perawatan di sungai-sungainya. Ya. Sedangkan debit itu lebih dari situ. Terus kita mau apakan? Mau kita pompa besar-besaran. Misalnya debit itu 4.000. Kita pasang pompa di pinggir pantai itu 4.000. Percuma. Karena untuk saluran yang untuk menuju pompa itu kemampuannya hanya 1.000. Jadi salah satu cara adalah apa yang disebut Pak Anies tadi. Vertikal drainase misalnya. Kalau saya sebutnya gela, lumbung air. Tampung airnya, resapkan kalau bisa. Terus gunakan dan keluarkan perlahan. Ada Pak Asas Tigor sudah kembali terhubung, Pak Muin, dengan kita. Pak Asas? Ya, Mbak. Ya, Pak Asas, tadi Anda sempat menyampaikan soal kritik begitu. Ada kritik yang ingin Anda sampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta. Ya, Anies Baswedan ini kan sudah 3 tahun lebih menjadi gubernur ya. Setiap calon gubernur di DKI Jakarta itu mengetahui. Dan begitu dia jadi gubernur juga dia harusnya tahu apa yang harus dia lakukan dengan posisi Jakarta yang rendah. Artinya Jakarta itu pasti hujan, pasti banjir. Ya, nah ada 2 persoalan besar. Persoalan pertama teknis, bagaimana mengurangi banjir Jakarta, memperbaiki alam dan lingkungannya, ya, teknisnya. Tapi yang kedua adalah yang jangka pendek yang harus dilakukan adalah secara teknis bagaimana menolong warga, ya, supaya tidak terlampau berat beban kerugiannya karena banjir. Ini yang nggak dilakukan, ya, oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa itu? Pertama adalah menata air itu dengan baik. Ya, yang jangka pendek. Kedua adalah menolong warga, memberikan informasi yang cepat, dini gitu loh, early warning system. Itu nggak ada. Hanya omong kosong, foto, apa segala macam itu nggak ada. Padahal BMKG itu sudah wanti-wanti sejak beberapa bulan lalu, antisipasi. Dan Pemprov harus menggunakan data itu. Kedua, membangun sistem bantuan daruratnya, Nilo. Itu juga nggak ada. Warga keleleran kok. Ya. Itu yang kritik saya gitu loh. Pak Muin, menurut Anda apa yang disampaikan oleh Menurut Pak Muin apa yang disampaikan oleh Pak Asas mungkin dan bisa dilakukan? Bu, Pak Asas, 2 hari sebelum ini terjadi, kita sudah antisipasi. BPBD sudah mengeluarkan warning. Tidak benar. Saya mengucapkan, saya kasih 2 jempol untuk BMKG dan Lapan. Betul-betul akurat. Jadi kita lakukan itu. Tengah malam Pak Anies juga masih WhatsApp. Semua siaga. Jadi sudah antisipasi. Warning 2 hari sebelumnya sudah ada. Berapa jam sebelumnya ada juga. Kita pantau terus, saya tidak tidur malam itu. Jadi mulai hujan itu sekitar tengah malam, jam 12, jam 11, jam 12 gitu kan ya. Yang kemarin pagi itu. Itu sebelum-sebelumnya udah saya pantau radar, semua saya pantau. Satelit ini tidak benar Bapak ucapkan seperti itu. Jadi kita antisipasi, early warning berapa hari sebelumnya sudah kita lakukan. Dan terima kasih sekali lagi buat Lapan dan BMKG, cap jempol 2 buat BMKG dan Lapan.
Oke, Pak Muin begini, banjir kali ini ada korban Pak, ada 5 orang dan masih anak-anak begitu. Ini tentu saja menjadi perhatian buat kita. Bagaimana kemudian pemerintah bisa menata persoalan banjir ini agar tidak terulang lagi Pak, apalagi menelan korban. Nah, saya ikut berduka tentang korban ya. Pak Anies targetnya tidak ada korban sama sekali. Jadi targetnya beliau itu tidak ada korban, pertama. Kedua, 6 jam surut. Genangan itu hilang. Nah, itu ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Early warning itu udah berapa hari sebelumnya, berapa jam sebelumnya juga kita lakukan. Tidak benar. Boleh dicek di BPBD. Pak Azaz, Anda sendiri melihat early warning system ini bagaimana Pak Azaz? Kalau early warning jalan yang disampaikan, ya warga itu tidak panik, tidak bingung, ada waktu mempersiapkan. Kalau sistem bantuan darurat di jalan, warga tuh nggak keleleran seperti yang di kampung Pinang Melayu itu. Apa kesana dia main? Kalau early warning jalan, emergency response jalan, kemarin Sabtu pagi Pak, ya ketika itu sudah mulai tergenang jalan di Jatinegara Barat, itu nggak ada petugas Pak. Kemana? Saya di situ Pak. Jadi jangan main ngomong kata-kata sudah jalan, sudah Pak kelapnya. WA segala macam itu saya nggak tahu. Yang tahunya masyarakat ada kesiapan aparatur di lapangan ya menyiapkan, membantu, menolong warga korban. Itu yang persoalan yang harus dilakukan. Gitu loh. Jadi nggak usah. Anda melihat lambat penanganan yang diambil oleh Pemprov DKI? Mbak, nggak jalan. Ya, saya jam 9 pagi sampai jam 9 pagi itu melihat ketika hujan masih jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur sudah tergenang, nggak ada petugas. Sampai sore. Akhirnya pompa pun cuma mobil pemadam kebakaran untuk memompa air dari jalan. Coba, apakah itu yang namanya jalan? Apakah itu yang namanya siap? Gitu loh. Ya, Pak Muin? jangan teori lah. Ya. Lapangan Pak, turun Pak, lihat. Ya. Pak Muin, ada tanggapan Anda? Enggak lah, enggak begitu. Jadi saya juga pantau. Ya, Bapak di mana pantau? Saya kalau yang saya lihat tuh operator pompa siap selalu. Jadi saya ada videonya Pak. Saya kirimin ke Bapak kalau mau. Apaan pompa? Orang mobil pemadam kebakaran yang dipakai. Ya cuma dua. Pak Muin silakan. Ya mau saya kirim videonya deh. Iya, apa salahnya kalau ditambah mobil pemadam kebakaran? Ya, artinya pompa kemana Pak pompa yang Bapak bilang gitu tadi? Mana pompa? Kesiapannya mana? Gitu loh, emergency responnya di mana gitu loh. Makanya turun betul, lihat betul, tolong betul warga gitu loh. Jangan teori aja, ngomong aja banyak. Enggak, Pak Muin silakan Pak. Tanpa teori apa? Jadi begini, Bu. Jadi kalau kita memompa, gitu ya, itu karena si warga terendam. Kenapa terendam? Karena air tanggulnya itu penuh. Gitu kan? Nah, kita mau memompa, kalinya juga penuh. Kalinya nggak penuh Pak, Ciliwung Pak. Saya di situ Pak. Bapak makanya tanya petugasnya Pak. 905 Pak. Pak, Jatinegara Ciliwungnya nggak penuh Pak. Ya, Pak Muin, apa yang kemudian harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menekan dampak dari banjir yang mungkin akan terjadi lagi gitu Pak? Oh iya. Singkat saja Pak. Singkat saja ya. Jadi kita akan tetap teruskan apa yang disampaikan BMKG, apa yang disampaikan LAPAN, kita gunakan data-data itu akan kita gunakan dalam simulasi modeling. Kita simulasikan, ini warga yang akan terendam. BPBD lihat hasil simulasi itu. Dia akan simulasi umumkan. Dan dia juga udah bilang, makasih. Jadi kita, Pak Azaz, sekarang silakan Pak Azaz, apa yang menurut Anda penting sekarang ini untuk dilakukan oleh Pemprov DKI? Singkat saja Pak. Saya akan ulangi apa yang dikatakan Pak ahli hidrologi air yang dari UI, Pak Ali itu, ya, tata air dengan baik, itu, ya. Dua, tolong warga jalankan sistem peringatan dini dan membantu warga dengan bantuan darurat yang jelas,
Gitu Oke, ya. baik. Terima kasih Pak Asas Tigor Nenggolan, Ketua Forum Warga Kota Jakarta, dan Pak Muslim Muin, pakar hidrodinamika ITB. Terima kasih Bapak-Bapak untuk perbincangannya petang hari ini di Kompas TV.